Saudara-saudara, selamat sore. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada saat ini dengan bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 23 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah pada sore hari ini kita lakukan hanya di dalam kuasa, kasih, dan karya Allah yang bertahta di kerajaan surga. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang senantiasa setia bekerja mewujud nyatakan kerajaannya. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 48 ayat 1 dan ayat yang kedua.
Mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Tuhan, kami selalu rindu untuk hadir di hadapan Tuhan. Karena kami tahu hanya di dalam Engkaulah kami mendapatkan keberadaan kami. Kami mendapatkan kekuatan kami. Kami mendapatkan berkat-berkat kami. Oleh karena itu Tuhan, pada petang hari ini, dalam ibadah kelompok ini, kami bersama-sama menghadap Tuhan dengan penuh rasa syukur. Karena Engkau masih memberi waktu bagi kami untuk boleh hadir di hadapan Tuhan. Dan tentu Tuhan, kami juga rindu Engkau sapa dengan firman-Mu. Sehingga firman itu benar-benar menguatkan kami, mengubah kami, bahkan memperbaharui kami. Sehingga hidup kami selaku orang percaya ini semakin layak di hadapan Tuhan. Di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kami mohon Tuhan hadir. Tuhan membimbing kami, membuka hati, pikiran, sehingga kami benar-benar diberi roh yang paham akan kehendak-Mu. Dan kami pun diberi kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirlah Tuhan, bimbing dan tuntun kami. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membaca firman yang akan kita renungkan sesuai dengan jadwal bacaan pada hari Rebu ini. Kita ambil dari Injil Markus 14 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Yang demikian firman Tuhan. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala, dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengar dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, melakukan sebuah tindakan, sebuah perbuatan
di luar apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi firman-firman Tuhan, menjadi aturan-aturan Tuhan. Tentu ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Lebih-lebih kalau tindakan itu diketahui oleh banyak orang. Betapa malunya kita. Dan rasa malu itu menurut saya sangat perlu. Karena dengan rasa malu itu berarti kita masih menghargai apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan itu. Dan kita mengakui, aku bersalah. Aku telah melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi yang kurang baik dengan rasa malu itu adalah jika dengan rasa malu ini kita sudah mulai menjauh dari Allah. Bahkan menjauh dari ibadah-ibadah. Menjauh dari komunitas-komunitas Kristiani. Karena kita merasa malu. Itu yang justru berbahaya dan salah. Karena dengan demikian sebenarnya kita justru tidak menghargai lagi apa yang menjadi ketentuan, peraturan, dan firman-firmannya. Kita mencoba menutupi semua itu. Padahal seharusnya semua itu harus dihadapi. Dan kita mampu mengubah semua dan bertobat kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Orang yang kita katakan suci, pernah hidup tidak suci. Orang yang kita katakan saleh, pernah hidup tidak saleh. Orang yang kita katakan sangat baik, juga pernah hidup tidak baik. Kurang apa Nabi Elia yang sering kita jadi contoh. Betapa gagah dan kuatnya dia. Tapi dia pun pernah ingkar atas panggilan Tuhan. Betapapun terkenal dan besarnya Musa, dia pun pernah berbuat salah. Sehingga ia tidak pernah bisa masuk tanah Kanaan. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh seperti itu. Bahkan Petrus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti ayat yang kita baca tadi. Dari namanya saja kita tahu, Petrus, Petra, batu karang yang begitu kuat. Imannya yang begitu luar biasa. Bahkan ketika Tuhan mengatakan bahwa imanmu akan terguncang. Karena para gembala akan dipukul, domba-domba terserak-serak. Petrus dengan gagahnya mengatakan, biar semua tergoncang imannya, tapi aku Tuhan tidak akan tergoncang imanku. Betapa luar biasanya Petrus. Bahkan ketika Tuhan mengatakan, Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus membantahnya dengan gagahnya. Tidak Tuhan, tidak. Aku tak akan menyangkal engkau. Bahkan kalau perlu nyawaku aku korbankan untuk engkau. Luar biasa Petrus ini. Iya, memang Petra, batu karang. Iman yang teguh itu, yang kuat itu. Tapi Bapak Ibu, kita tahu
Petrus pun jatuh. Petrus pun menyangkal Tuhan, seperti yang dikatakan Tuhan. Tapi yang luar biasa pada tokoh-tokoh ini termasuk Petrus. Dia malu atas perbuatannya itu, tapi dia tidak sembunyi. Tidak menjauhkan diri dari komunitas. Tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Bahkan mereka hadir di hadapannya. Mereka berlutut dan bertobat. Aku bersalah Tuhan. Oleh karena itu, mereka semakin dikuatkan. Dan mereka semakin menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Injil tersebar ke dunia juga berhutang budi kepada Petrus yang pernah menyangkal Tuhan itu. Bahkan saudara-saudara kita Katolik juga mengakui dialah uskup atau dia adalah paus yang pertama di gereja Katolik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau suatu saat kita memang jatuh, hadapi itu dengan gagah. Jangan malah kita sembunyi. Datanglah kepadanya. Dia itu Maha Pengampun. Jangan malu kepada teman, kepada siapapun, tapi malulah kepada Tuhan. Dan rasa malu itu justru harus dinyatakan dalam pertobatan kita kepadanya. Dan itu yang dilakukan Petrus dan tokoh-tokoh yang lainnya. Dengan demikian, kita akan benar-benar semakin dikuatkan dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita sejenak mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita mempersembahkan persembahan kita karena berkat-berkat-Nya. Dengan diiringi pujian dari Kidung Pasamuan Jawi 114 ayat 1 dan ayat yang kedua. Gusti Sestu kula tresno dumateng Paduka, kula masrahaken manah padang talasan nyawa. Paduka kang agung sih ingkang sampun menang, saestu dumateng Paduka. Kula tresno dhateng Gusti, wit Gusti sampun tresnani kawula. Kula sestu tresno Gusti, wit Gusti sampun tresnani kawula. Gusti Ananda sangsara ngrembat dosa kula, ngantos sinalip sida karono gunging tresna. Mila kula pasrah klayang krusing manah, dawuhnya kula budi tresna
nani sesami kula tresno dateng Gusti wit Gusti sampun tresnani kawula kula sestu tresno Gusti wit Gusti sampun tresnani kawula. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala berkat-berkat-Mu yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Persembahan sebagai ungkapan syukur kami serahkan sepenuhnya ke tangan-Mu. Berkati dan sucikanlah, sehingga menjadi persembahan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh kehidupan orang percaya, lebih-lebih warga jemaat Tuhan di sini. Satu persatu Engkau hadir, menyertai, mengasihi, dan memberkati mereka. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan Engkau memberi kesembuhan. Demikian pula Tuhan, tak lupa kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena dampak musibah karena bencana alam. Baik itu yang ada di NTT maupun di daerah Malang Selatan dan sekitarnya, ataupun di tempat-tempat yang lain. Engkau juga hadir, Engkau memberi kekuatan, Engkau sendiri yang memberkati mereka, sehingga mereka mampu bangkit dari keterpurukannya, karena kuasa dan anugerah Tuhan sendiri. Tak lupa kami juga doakan musibah kapal selam Nanggala, di mana 43 personilnya semua gugur dalam menjalankan tugas negara. Mereka gugur sebagai kusuma bangsa. Namanya akan selalu dikenang di tengah-tengah sejarah bangsa ini. Kami percaya, yakin, Engkau Tuhan yang memberi tempat yang terbaik di sisi-Mu. Demikian pula keluarga yang dipanggil, keluarga-keluarga yang ditinggalkannya, tak mudah bagi mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang dikasihi. Oleh karena itu, berikan mereka kekuatan, penghiburan, dan Engkau yang selalu memberi semangat untuk mereka bangkit, sehingga mereka mampu menjalankan kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa bagi rencana-rencana gereja-Mu dalam program-program yang sudah ada. Entah itu di bidang persekutuan, di bidang teologi, di bidang kesaksian, pelayanan, penata layanan, Engkau berkati, sehingga semua bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih juga rencana dalam renovasi rumah ibadah di Pakas ini. Engkau juga hadir, Engkau juga bekerja, sehingga kami mampu mewujud nyatakan dengan baik bersama dengan Tuhan. Tak lupa juga perintisan-perintisan rumah ibadah di Sumber Awan, juga kami serahkan ke tangan Tuhan. Karena kami selalu percaya jika Engkau yang bekerja, tak ada hal yang mustahil. Kami serahkan presiden, para menteri, juga para pejabat-pejabat militer, sipil. Kami serahkan semua ke tangan Tuhan. Satu persatu Engkau beri mereka hikmat, pengetahuan, kesabaran, kemampuan di dalam membangun negeri kami Indonesia. Sehingga dengan segera mampu keluar dari keterpurukan karena COVID-19 ini. Kami mampu karena kami bersama dengan Tuhan. Tuhan, doa-doa yang tak sempurna ini, kami mohon hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus.
Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 438 ayat 1 dan 3. Nanti ayat 3 kita pujikan dengan berdiri. Saudara-saudara, mari sekarang kita mengambil saat teduh dan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Anugerah, berkat, dan damai sejahtera dari Allah selalu hadir menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Pasamuan Jawi 476. Puji Gusti, haleluya. 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 Puji, haleluya. Puji, haleluya. Puji, haleluya. Puji, haleluya. Puji Gusti, Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah pada petang hari ini. Tuhan memberkati kita semua.